Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas. Oke, jumpa lagi dengan Miss Ilmi. Hari ini kita masih membahas tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Hari ini kita pertemuan keempat. Sebelumnya kita bahas tentang ini ya, penemuan partikel-partikel dalam atom yang ada elektron, proton, dan neutronnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang, kita kan udah tahu nih si penyusun atomnya apa. Nah, sekarang kita akan bahas tentang si atomnya ini. Kita udah bahas yang kecil-kecil, sekarang kita bahas yang lebih besar. Nah, di atom itu ada karakteristik apa aja ya? Oke, selanjutnya check it out. Oke, kita akan bahas tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Setelah sebelumnya kita bahas tentang partikel-partikel penyusun atom. Di pertemuan keempat ini kita akan bahas tentang nomor atom dan nomor massa, kemudian tentang isotop, isobar, dan isoton. Nah, jadi nomor atom ini pertama kali ditemukan oleh Henry Moseley itu di tahun 1887 sampai 1915. Ini waktu hidupnya. Nah, jadi nomor atom itu menyatakan jumlah muatan positif dalam inti atom. Nah, muatan positif, sebelumnya kita udah bahas tentang proton, elektron, dan neutron. Maka kalau muatan positif itu dia protonnya ya. Nah, maka di poin kedua jelaskan kembali lebih jelas bahwa nomor atom adalah jumlah muatan proton karena dia bermuatan positif. Nah, nomor atom ini yang menjadi penentu karakter dari sifat masing-masing unsur. Kemudian dalam atom yang tidak bermuatan, nomor atom itu sama dengan jumlah elektronnya. Itu untuk unsur yang tidak bermuatan atau tidak ada ion-ionnya ya. Sudah kita bahas tentang nomor atom, kemudian nomor massa. Jadi nomor massa itu adalah penjumlahan atau penjumlahan dari proton dan neutronnya ya. Jadi ada proton, ada neutron sehingga membentuk nomor massa. Nah, jadi biasanya nomor penjumlahan dari proton dan massa neutron ini atau nomor massa ini itu lebih besar dibandingkan dengan elektronnya. Nah, jadi itu rumusnya itu sudah buat di highlight ya. Itu A itu kita ibaratkan sebagai nomor massa. Itu proton ditambah dengan neutronnya. Nah, kemudian kita udah tahu nomor atom sama nomor massanya ini. Terus, Miss letak posisi dari nomor atom dan nomor massa itu di mana ya, Miss? Lambangnya bagaimana? Oke, nah di sini Miss punya lambangnya, contoh lambangnya. Jadi ketika kalian ketemu sebuah unsur, kemudian ada X, berarti ini adalah lambang suatu unsurnya. Kemudian di atas itu nanti ada angka dan di bawahnya nanti ada angka juga. Nah, masing-masing angka ini akan mengisyaratkan nomor atom dan nomor massa. Nah, kalau nomor atom itu diisyaratkan dengan lambang Z, letaknya ada di paling bawah. Jadi nomor atom itu selalu di bawah ya. Kemudian nomor massa yaitu A, itu letaknya ada di paling atas. Nah, itu dia. Nah, Miss kasih contoh, misalnya ini ada hidrogen nih. Nah, hidrogen lambang unsurnya itu ada H. Nah, maka notasi unsurnya itu kita tuliskan dulu lambang unsurnya H. Kemudian kita tuliskan nomor atomnya Z, itu letaknya ada di paling bawah, 1. Dan nomor massa. Jadi nomor massa itu tadi kan katanya nomor atom itu pada senyawa tidak bermuatan, yaitu jumlah protonnya sama dengan nomor atomnya ya. Maka di sini jumlah protonnya adalah 1. Sehingga jumlah neutronnya 0. Maka kalau ditambahkan 1 tambah 0 menjadi 1. Maka kita dapatkan nomor massanya atau inisial A-nya adalah 1. Nah, begitu juga untuk karbon, untuk besi, untuk zinc dan emas. Nah, itu dia. Nah, sebaiknya ya kalau untuk pembelajaran struktur atom dan sistem periodik unsur ini kalian juga harus menyediakan sistem periodik unsurnya. Nah, itu sistem periodik unsurnya bisa dicari di Google atau di internet, nanti bisa di print sendiri.
atau juga ada yang bisa beli langsung ya tabelnya itu. Tapi kalau misalnya di print sendiri juga lebih bagus kok, nanti bisa ditempelkan di bukunya. Itu jadi patokan utama ya untuk pembelajaran ini. Oke, selanjutnya kita bahas masalah isotop, isoton, dan isobar. Tadi kita udah bahas masalah letaknya ya. Letaknya kalau misalnya nomor atom itu letaknya ada di paling bawah dan nomor massa ada di atas. Sekarang kita akan bahas masalah isotop, isoton, dan isobar. Nah, jadi isotop ini kalau cara cepatnya adalah isotop. Top, TOP. Berarti P yang paling terakhir ya. Ada kata ada huruf P yang paling terakhir. Nah, cara cepat menghafalnya adalah isotop ini jika dua unsur itu memiliki nomor atom yang sama atau protonnya sama. Nah, proton itu kan sama dengan nomor atomnya ya. Nah, maka yang mana yang sama, Miss? Maka letak angka yang di paling bawah ini harus sama. Contohnya, misalnya ada besi nih. Besi dengan nomor atomnya 26 atau protonnya letaknya kan sama ya, itu 26. Maka seluruh Fe yang ada di sini ini adalah isotop, saling berisotop dia. Karena jumlah nomor atomnya sama. Nah, saat belerang ini juga punya nomor atomnya sama ya, atau protonnya sama. Maka ini adalah berisotop. Cl juga begitu, klorin, neon, dan natrium juga begitu. Jadi isotop ini adalah unsur yang punya proton sama atau yang punya nomor atom sama. Nah, itu disebut isotop. P, proton. Maka nomor protonnya sama atau nomor atomnya sama. Kemudian ada isobar. Nah, isobar ini kalau ingatnya ini, kalau Miss ingatnya itu kayak taskbar yang ada di Microsoft Word ya. Jadi kalau taskbar yang ada di Microsoft Word itu letaknya di paling atas kan. Nah, berarti yang sama itu adalah nomor massanya. Jadi letaknya yang paling atas. Setelah tadi isotop, letaknya yang paling bawah yang harus sama. Kemudian isobar itu angka yang paling atas yang harus sama. Nah, contohnya ini adalah hidrogen dan helium. Hidrogen itu dia punya nomor atom yang berbeda memang. Si hidrogen 1, helium 2. Tapi dia punya nomor massa yang sama, yaitu 3 dan 3. Nah, kesamaan ini yang disebut isobar. Jadi letaknya harus di paling atas. Karbon dan nitrogen juga begitu ya. Karbon punya nomor atom 6, nitrogen punya nomor atom 7. Namun, dia punya kesamaan di nomor massanya, yaitu angka yang paling atas, yaitu ada 14. Begitu juga di natrium dan magnesium. Nah, itu, jadi ingat-ingat lagi, kalau isotop berarti yang sama angka paling bawahnya. Kalau isobar, angka yang sama adalah angka yang paling atasnya. Oke, sederhana cara ngapalnya. Sekarang isoton. Nah, kalau ton itu TON, akhirnya adalah N. Maka kalau N, neutronnya yang sama. Maka jika atom mempunyai jumlah neutron yang sama, maka disebut sebagai isoton. Gimana Miss caranya? Oke, jangan terkecoh ya di sini. Ada hidrogen, ada helium. Oke, di sini didapatkan bahwa mereka punya angka yang berbeda-beda nih. Lihat, di nomor atomnya ini 1 dan di helium ini 2. Nomor massanya ini 3 dan ini 4. Wah, Miss, beda nih semuanya, Miss. Kalium, kalsium juga beda semuanya. Tapi ternyata mereka punya kesamaan, yaitu di jumlah neutronnya. Oke, cara nyari jumlah neutron itu sama dengan nomor massanya dikurangkan dengan si nomor atomnya. Nomor massa dikurang dengan nomor atom. Sebelumnya kan di rumus yang pertama itu apa? Nomor massa itu adalah penjumlahan dari neutron dan proton. Maka nanti kalau untuk jumlah neutronnya tinggal dibalik aja ya, yaitu nomor massanya dikurangkan dengan nomor atomnya. Maka kalau 3 kurang 1 ini sama dengan 2, 4 kurang 2 sama dengan 2. Nah, kita temukan kesamaannya, yaitu dia punya jumlah neutron 2. Sama halnya untuk kalium dan kalsium, nitrogen dan karbon, natrium dan magnesium, argon dan kalsium. Meskipun mereka punya nomor yang berbeda-beda, tapi ketika dikurangkan antara nomor massa dan nomor atom, kita akan dapati nilai neutronnya itu sama, yaitu 20, 7, 12, dan 22 nantinya. Oke. Coba, ini kita Miss punya contoh soal. Nah, perhatikan data tabel berikut ini nih. Jadi ada unsur A, B, C, D. Dia punya proton
si A punya proton 28, si B punya proton 30, si C 29, D 28, terus seterusnya. Neutronnya juga ada, silahkan dilihat sambil dilihat di PPT-nya dan nomor masanya juga. Nah, soalnya adalah kelompokkan unsur-unsur tersebut ke dalam isotop, isobar, dan isoton. Nah, tadi kan sudah Miss kasih tahu ya triknya. Kalau top, T akhirnya, maka protonnya yang harus sama. Kalau bar, itu kayak tas bar di Microsoft Word, maka nomor masanya yang harus sama karena letaknya paling atas. Dan isoton, neutron, itu neutronnya yang harus sama. Sehingga didapatkan bahwa unsur yang berisotop satu sama lain, yaitu yang memiliki proton yang sama, yaitu unsur A dan unsur D. Nah, kemudian isobar yang memiliki nomor massa yang sama, berarti itu ada unsur B dan unsur C, sama-sama 66 nih ya. Kemudian isotonnya adalah jumlah neutronnya, yaitu ketika nomor massa dikurangkan dengan proton. Mana yang punya hasil yang sama? Ternyata di sini dapatkan bahwa A dan C itu berisoton satu sama lain, dan B kemudian D itu berisoton satu sama lain karena pas dikurangin nomor massa dan protonnya itu sama. Nah, coba dikurangkan berapa hasilnya, apakah benar memang A dan C, B dan D itu isoton satu sama lain? Oke, terima kasih untuk hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan tentang atom ini, isotop, isoton, isotobarnya, bisa tanyakan ke Miss ke nomor kontak yang tertera atau juga bisa email Miss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.